Iya, teman-teman, tamu saya selanjutnya ini Aku harus keluar dari frame dulu gak sih? nggak usah, masuk aja langsung. Oke. Tamu saya yang satu ini, saya mengenalnya ini di Radio Suara Kota. Iya betul. Waktu itu eh dia mengisi sosialisasi Sosialisasi. mengenai aturan-aturan terbaru Betul. yang ada di tempat bertugas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, daripada penasaran langsung saja ya, Mas Andri. Oke. Aku harus membacakan nama lengkapnya dan profilnya dulu ya, teman-teman ini CV ya. lama Mas, jadi ya agak nggak update juga sih sebenarnya. Nama lengkap Adri Tama Diahudin Rahmatullah. Memang agak panjang dan susah sih. Iya, kenapa kok bisa seperti itu? Nah itu ceritanya, namanya itu dikasih sama kakek. Aku punya kakek Heeh. dan beliau sekarang udah meninggal. Semoga beliau tenang di sana. Amin. Kakek ini sebenarnya bukan kakek kandung. Beliau adalah tetangga yang dulu dekat banget dengan keluarga kami dan akhirnya menjadi kakek angkat. Oh iya, saking dekatnya Saking gitu dekatnya, ya. beliau sebelah rumah. Beliau membantu ketika dulu saya lahir di rumah. Dan lahirnya itu dibantu sama tetangga, nggak dibantu sama bidan. Dan yang keluar bukan kepala dulu. Oh, sungsang berarti. Betul, jadi pantat dulu. Mas, mohon maaf ya Pak. katanya kalau orang sungsang itu bisa melihat hal-hal yang lain yang Wah. tidak kita lihat ya. Sepertinya seperti itu. Ini Kita lihat lihat. apa ini? Di sini lihat apa? Lihat orang cantik di sini, ada sebelah di sini. Nanti ya kamu nanti kita kasih Kita tahu. kenalkan ya, nanti kita juga. kenalkan. Lahir di Malang 22 Mei 1998. Terima kasih ya kue ulang tahunnya. Tadi sudah dikasih. Alhamdulillah, barusan ulang tahun sudah diantarkan kuenya. Iya, nanti buat teman-teman yang mau minta silakan datang ke rumah ya. Tinggal ke kotaknya ya, kayaknya. Terus ini yang teman-teman paling pengen tahu, kerja di Bea Cukai Probolinggo. Iya betul, ini penempatan pertama aku di Probolinggo. Ketemu Mas Tebi juga karena Bea Cukai. Jadi aku bersyukur banget bisa kerja di Bea Cukai Probolinggo dan ketemu Mas Tebi. Luar biasa banget nih Mas Tebi nih. Bakatnya, pengalamannya, semuanya menginspirasi. Pinter ya kalau memuji orang. Padahal dia juga luar biasa kok teman-teman. Enggak, masih muda, masih perlu banyak belajar lah. Tapi Ndri, dulu itu aku waktu sekolah-sekolah, zaman SMA gitu pengen loh. Pengen apa? Pengen jadi pegawai cukai kan, karena dalam bayangan tuh waduh uangnya banyak. Itu Lulus kuliah langsung penempatan. iya, gitu memang kan. memang itu yang harapkan sama banyak orang, tapi ya Ini menantu harapan mertua. insya Allah seperti itu. Amin. Diamini saja ya. Jadi sebenarnya kerja di Bea Cukai itu ya sama sih, sama kayak orang-orang. Memang kami akui dulu dalam tanda kutip Bea Cukai itu sangat-sangat tidak bersih. Tapi sekarang kami punya hashtag namanya Apa itu? makin baik. Jadi kami berbenah. Jadi kami reformasi semenjak Bu Sri Mulyani. Kami kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi semenjak Bu Sri Mulyani itu hadir, beliau yang sangat PDKT banget sama Bea Cukai di instansinya. Jadi benar-benar ditatar, Bea Cukai itu direformasi, diubah dengan semangat makin baik. Itu yang selalu dibawa sampai sekarang. Akhirnya kesejahteraan kami benar-benar diperhatikan. Dulu memang orang akhirnya nyari penghasilan di luar penghasilan resmi dalam tanda kutip ya. Tapi sekarang kebetulan saya bekerja di bidang kepatuhan internal juga, selain di kehumasan ya. Di kepatuhan internal itu istilahnya KPK-nya Bea Cukai. Kami mengakui kalau misalnya kami perlu untuk diawasi oleh masyarakat juga, oleh semualah yang nonton nanti. Tolong kalau misalnya ada pegawai Bea Cukai yang menyalahgunakan wewenang, Gak bener istilahnya, dilaporkan saja. Itu sebagai kontrol juga buat masyarakat dan buat kami juga sebagai pegawai Bea Cukai. Dan ketika aku ini ya memenuhi undangan di sana, yang waktu ada Pak Kombes, itu kan kalian lagi mengkampanyekan yang namanya bebas
dari korupsi. Iya, bebas Kita, korupsi. kantor Bea Cukai mencanangkan sebagai kantor wilayah bebas dari korupsi, zona integritas namanya, zona integritas. Di situ kami dinilai sama Menteri PAN dan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kami dinilai di situ, banyak komponen yang dinilai di sana. Yang penting esensinya adalah kita bebas dari korupsi. Dan, jadi nggak ada istilahnya ya yang amplop bawa betul. meja, bawa tangan. Semuanya sekarang diresmikan. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan pembayaran itu akan dilaksanakan melalui bank dan masuk ke kas negara. Karena memang salah satu tugas kami adalah mengumpulkan penerimaan negara seperti itu. Dan kalau misalkan ada pegawai yang melanggar itu, ini langsung terkena pasal-pasal. Ya, kami punya prosedur BP 53 yang juga Mas Tebi pasti juga tahu BP 53 seperti apa. Yang akhirnya mengikat kita. Tapi itu ikatan yang sangat bermanfaat kok ya. Bermanfaat gimana nih? Iya, maksudnya kan kita tidak lagi belehar hanya sekedar absen, tiba-tiba ngilang, betul. gitu kan? Sepakat. Karena semenjak Undang-Undang ASN yang terbaru juga, kita kerja bukan hanya absen, jadi kinerja kita juga ditarget. Jadi sudah berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Jadi Mas Tebi pasti juga merasakan perubahannya pegawai-pegawai sekarang kayak gitu. Benar-benar lebih disiplin, pokoknya kerja juga harus produktif. Betul, lebih produktif. Dan anggapan orang-orang dulu yang PNS cuma baca koran, cuma ini, semoga itu bisa segera berubah lah. Kami sebagai PNS juga harapannya pandangan stereotip kayak gitu segera dirubah kayak gitu. Tapi sebelum kita ngomong tupoksinya Andri sendiri di Cukai, kita ke cita-cita. Waktu sekolah di Malang kan ya? Ya, aku SMA 10. SMA 10. Tolong ya follow, subscribe ya anak-anak SMA 10 ya. SMA 10 jangan lupa. Ayo, SMA 10 ada 2 kampus loh. Kampus 1 di Sawo Jajar, kampus 2 di Telogowaru. Jangan lupa follow. Oh, Raja Jowas. Ya, betul. Kampus satunya di Sawo Jajar. Alumni terus sekarang yang lagi sekolah, yang masih di rumah karena corona juga harus follow, subscribe, like semuanya deh. Dulu memang dari kecil itu sudah cita-citanya, aku pengen jadi pegawai cukai gitu. Nggak ada sebenarnya. Aku pengen jadi pegawai cukai itu nggak ada cita-cita banget. Aku waktu kecil cita-citanya jadi pilot. Itu kan kecil banget. Iya. Bergerak SMP. Pengen jadi apa SMP? SMP masih tetap pengen jadi pilot. Terus ya SMA begitu. SMA aku udah mulai realistis nih. Iya. Realistis, aku kayaknya daftar ini deh jadi polisi. Tapi waktu itu aku daftar sih, memang aku udah sampai seleksi selanjutnya, tapi karena aku diterima di STAN, aku lebih memilih STAN karena ada prinsip yang harus aku jaga di situ. Di STAN itu, karena di STAN gimana ya, ini nggak tahu. Apa karena udah pasti gitu? Iya, karena lebih pasti di STAN waktu itu. Jadi waktu itu aku seleksi di Akademi Kepolisian. Seleksinya masih berjalan. Aku udah pasti diterima di STAN. Akhirnya aku menerima di STAN. Sebenarnya lulus SMA itu aku nyoba kemana-mana pun. Jadi bener-bener apa ya, lulus SMA itu nyoba ini, nyoba itu. Aku diterima juga. Waktu itu temanku pasti ada yang sekarang lagi belajar di Cina, di Politeknik Guangzhou. Aku udah dapat visanya di sana. Ada Dinda di sana, terus siapa lagi? Ada Bang Alfred sekarang lagi di Cina. Bang, semangat Bang. Beliau sekarang juga kerja di Jember. Jember di sebuah pabrik semen. Yang kerjasama juga sama Bea Cukai. Oh gitu. Akhirnya ketemu lagi teman SMA aku. Dunia sempit banget ya gitu kan. Berkeliling. Ketemu lagi. Dia udah belajar di Cina berapa tahun, kerjanya balik lagi ke Cina. Apa itu yang sempat membatalkan? Aku kayaknya nggak bisa nih jadi pilot. Sebenarnya yang pasti alasan klasik ya, karena ekonomi. Jadi aku lahir di keluarga yang mungkin tidak terlalu kaya raya, jadi sederhana aja. Jadi aku SD itu sudah dapat BOS, bantuan beasiswa. Jadi
sekolahku tuh cuman bayar 3.500 perak setiap bulan, coy. Terus SMP aku dibiayai sama tetanggaku. Namanya Pak Mansur. Terima kasih buat Pak Mansur. Kalau nggak, karena beliau aku nggak sekolah gitu kan. Terus SMA aku nyari di SMA 10 Malang karena memang dia beasiswa boarding school, jadi asrama, makan dan sekolah dia udah ditanggung sama dibiayai oleh sekolah sama APBD negara. Waktu itu APBD Kota Malang. Jadi di SMA Negeri 10 Malang di Academy ya. Dan kuliah akhirnya juga dibiayai negara. Itu sih motivasi utama. Tapi sejauh ini aku menikmati sih dan bersyukur. Aku merasa beruntung negara hadir, memberikan perhatian lah ke kami, karena menurut kami pendidikan itu salah satu jalan untuk merubah dan memperbaiki nasib lah. Iya, kayak gitu. Benar. Jadi boleh dikatakan masuknya Andri ke Testan itu boleh dikatakan ini ya doa dari orang-orang di sekitar, dari orang tua sih yang pasti. Ibu, ayah, terima kasih atas doa-doanya. Karena kalau misalnya nggak ada doa dan dukungan, waktu itu kan di STAN kan cuman kuliahnya aja yang dibayari oleh negara. Biaya hidup tetap dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua nggak mendukung, nggak mendorong aku ke sana, ya nggak tahu aku sekarang jadi apa gitu. Ini Andri yang kuliahnya yang di Jakarta atau yang di Jakarta. Jadi aku ngekos. Ada dua kan karena ya. Ya di Jakarta. Waktu itu kebetulan aku di Bintaro, ngekos juga biaya hidup sendiri ya gitu. Oke. Nah, berapa orang dulu yang keterima di SMA? Yang kampus 2 ya. Setauku itu ada Rafli. Terus ada Tawasalna, ada Eka Nanda. 4 sama aku kalau nggak salah. Seingatku ya, mohon maaf ya kalau misalnya aku lupa juga. Ya jadi seingatku ada itu yang Rafli, Tawasalna, sama si Eka Nanda. Aku menjadi malu kalau saya lupa sama temanku. Maaf. Tapi ngomong-ngomong ya, masuk sana itu kan tidak mudah. Betul, ya kan? Karena dibiayai negara tentu seleksinya tuh kan ketat banget. Apa tips-tips? Kan banyak nih juniornya Andri yang pengen masuk sana. Tahun ini STAN nggak buka pendaftaran karena corona, jadi ya agak nyesek juga sih buat teman-teman yang pengen daftar STAN. Ya mungkin belum rezekinya. Mungkin tahun depan. Ya tahun depan. Buat tahun depan teman-teman jangan lupa belajar soal, itu yang pertama. Terus yang kedua ya memang pola pikir sih sebenarnya. Pola pikir dari SMA itu harus dikembangkan. Jangan sampai kita belajar karena ketika pengen masuk aja gitu loh. Ketika pengen masuk STAN kita baru belajar. Enggak bisa seinstan itu. Aku merasa beruntung karena pola pikirku sudah aku kembangin semenjak SMP, SMA. Dan banyak masalah yang menghampiri memang. Dari situ aku belajar kalau misalnya practice make perfect gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak praktek, cuman instan aja, nggak bisa. Ya bisa mungkin dengan keberuntungan yang tinggi gitu. Iya. Karena kalau kita mengacu di biodata atau biografi yang Andri punya, kenapa mengembangkan pola pikir nih? Aku lihat nih ya. Aku baca yang internasional nih. PPKIJ, Pusat Pengembangan Kebudayaan Indonesia Jepang. Dari 2011 hingga sekarang. Itu pengalaman organisasi loh. Guys, ada lagi dengan Goodmandasa atau Good Water Company Singapura, itu student ambassador. Nah, itu didapat di masa-masa SMA. Iya. Aku beruntung sih ya sekolah di SMA. Terima kasih SMA Negeri 10 Malang. Karena di situ banyak pengalaman sih. Jadi PPKIJ itu kami punya orang tua asuh di Jepang. Jadi beliau yang membina kami. Sempat tinggal di Jepang berarti? Enggak, belum sempat kalau ke Jepang. Tapi berharap segera ke sana sih. Jadi kami punya orang tua asuh di sana yang
membiayai kami juga di sini. Jadi kami bersurat, berkabar. Karena mungkin di Jepang kan orangnya banyak yang tua-tua ya. Jadi kami bersuratnya ya nulis tangan gitu, kadang ngetik. Kami setiap bulan ngirim surat ke sana dan kami bertukar cerita lah dengan orang tua asuh di sana, kayak gitu sih yang kami lakukan. Dan sudah banyak alumni termasuk temanku namanya Reno, Rukis, teman-temanku SMP juga itu juga jadi anggota PPKIJ. Nah, kalau yang ini Good Mandasa ini itu soal apa? Company Singapura ya. Iya. Jadi dulu ada perusahaan dari Singapura, Goodwater Company namanya. Dulu datang karena Mbak Akila namanya, senior. Mbak Akila itu kenalan sama salah satu direktur di Goodwater. Akhirnya Goodwater tertarik nih datang ke sekolah. Karena dia perusahaan yang di bidang investasi, di bidang teknologi inovasi. Jadi kayaknya sekolahku terpilih jadi kayak Center of Excellence, istilahnya pusat apa ya, Center of Excellence itu kayak pusat pengembangan lah. Iya. Nah dari situ beliau perusahaan itu ngasih produk-produknya di sana buat orang-orang di Malang lah khususnya, orang-orang yang ke sekolah itu melihat produk-produk itu gitu loh, mau mengembangkan nggak. Dan di sekolahku kebetulan ya, ini karena Tuhan ya, Tuhan mengamanahkan saya menjadi ketua OSIS waktu itu, dan wakilnya akhirnya terpilih jadi student ambassador sama Elden namanya, itu wakil ketua OSIS. Nah, kita kembali nih, yang apa sih yang dirasakan ketika pertama kali memasuki kantor bea cukai gitu? Gimana ya rasanya? Aku lupa juga rasanya. Pertama kali datang di bea cukai itu, aku kira bea cukai itu cuma ada di bandara, cuma ada di pelabuhan besar. Tapi ternyata di Probolinggo tuh ada kantor bea cukai, dan mungkin masyarakat juga nggak sadar kalau di Probolinggo ada bea cukai. Kadang sedih juga. Aduh, bea cukai itu di mana sih? Gitu kan? Bea cukai itu di kantornya ada di pelabuhan Tanjung Tembaga. Nah, kenapa rasanya ketika awal pertama kali datang ya? Apa ya rasanya? Aku lupa ya rasanya. Nggak ada perasaan takut nggak ya? Sepi sih waktu itu pelabuhannya. Aku pertama kali datang, aku ngontrak di daerah Mayangan, terus jalan kaki aku ke kantor. Wah, karena dulu masih belum tahu ya ada Gojek atau sebagainya. Pertama kali datang gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada apa, sepi banget. Sampai sekarang kan kayaknya nggak ada lampu. Insya Allah sekarang udah ada. Oh, ada lampunya, udah dipasang sama Pak Pelindo. Terima kasih Pak Pelindo. Terima kasih. Sudah nggak bisa buat pacaran lagi. Iya, gudang-gudang nggak bisa dimanfaatkan buat pacaran. Gudang-gudangnya sudah full sama batu bara sekarang. Terima kasih. Ya jadi gitu perasaan pertama kali waktu masuk. Kayaknya banyak hal yang bisa aku kembangin sih di sini. Selain tidak tahu kalau kantor bea cukai gitu, di Probolinggo itu ada. Orang juga ngiranya bea cukai itu hanya urusan rokok dan urusan minuman keras. Nah, ya kan? Itu. Padahal apa ini sebenarnya? Sebenarnya bea cukai itu sekarang sudah berubah. Sudah fungsi utamanya sekarang sebagai asistensi industri dan fasilitasi perdagangan. Itu seperti apa? Jadi dalam hal impor dan ekspor ya, bea cukai itu ngasih fasilitas ke perusahaan. Perusahaan itu mau impor bahan baku tidak perlu bayar bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayar, asalkan barangnya itu kembali diekspor. Jadi di sini di Indonesia barang-barang itu dikerjakan, dibuat dari bahan baku sampai bahan jadi atau bahan setengah jadi, baru diekspor. Tujuannya apa? Biar membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau boleh sebut merek ini nih, kalau boleh sebut perusahaan nih, PT Eratex di Probolinggo itu sudah pakai fasilitas dari bea cukai, fasilitas kawasan berikat namanya. PT Eratex itu impor bahan baku dari luar negeri. Kemudian dikerjakan di sini jadi barang jadi atau setengah jadi,
lalu barangnya Ekspor diekspor lagi. lagi kayak gitu. Jadi- Jadi dia tidak harus membayar biaya masuk, ditangguhkan lah istilahnya Heeh. biaya masuk dan pajaknya seperti itu. Salah satu fasilitas dari bea cukai. Jadi masih banyak lagi fasilitas dari bea cukai. Sekali lagi kami promosikan ini fasilitas bagi para pengusaha industri kecil dan menengah. Kalau misalnya jenengan atau panjenengan semua butuh bahan baku yang impor, silahkan pakai fasilitas dari bea cukai. Tinggal datang ke bea cukai. Kalau misalnya takut apa, telepon aja. Iya, benar. 500-225 Bravo Bea Cukai. Atau sekarang kan bisa kontak ini ya lewat WhatsApp, Facebook bisa, WhatsAppnya nanti ditulis di sini ya. Nggak hafal nomornya. 0812-333 berapa ya nomornya? Nanti aku tambahkan ya Iya. di bawah itu ya keterangan, Iya, termasuk juga Bea Cukai ini punya sosialisasi lewat Instagram karena aku dari awal kali tahu kan lewat Instagram. Betul. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya juga bisa via Instagram di Bea Cukai Probolinggo @beacukai_probolinggo, langsung ketemu. Di Facebook juga ada halaman kita Bea Cukai Probolinggo. Nah, aku ini deh fokus ke yang anak-anak muda sekarang lagi sukai. Rokok itu sudah bergeser ke vape. Betul. Gitu. Nah, ini. Mas, ini gimana nih aturannya? Ya, sebenarnya secara prinsip cukai itu fungsinya untuk membatasi dan mengawasi peredaran. Ya. Jadi vape itu termasuk barang kena cukai. Oke. Jadi mulai Oktober tahun 2018 kalau tidak salah, sekarang sudah dikenakan cukai untuk membatasi dan mengawasi peredarannya. Dikenakan cukai sebesar 57%. Tapi kenapa kok rokok itu harus dibatasi? Kalau orang yang merokok kan ngerasain, aku loh menyumbang pendapatan bagi negara. Nah, betul. Jadi cukai itu dilema memang selalu seperti ini ya ketika ngobrol. Jadi di sisi lain nggak ada manfaatnya untuk kesehatan. Itu satu yang harus kita sampaikan sejujurnya. Tapi untuk ekonomi, cukai itu termasuk salah satu penerimaan negara yang besar dan akan kembali lagi ke daerah. Iya. Di Kota Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang sebagai wilayah kerja kami mendapatkan kucuran dana bagi hasil DBHJT ya. DBHJHT. Jadi DBHJT. betul, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Iya. Nah, DBHJHT ini bisa digunakan untuk pengembangan industri, pembangunan jalan. Sekarang ini COVID ini penanganannya bisa menggunakan DBHJHT. Jadi itu yang mengatur nanti kepala daerahnya masing-masing. Jadi Pak Habib Hadi selaku wali kota nanti akan mengatur penggunaan dana bagi hasil ini. Atau Ibu Tantri ya. Bu Tantri yang ya. kabupaten. Nanti kita juga akan ada collab sama Bu Tantri insya Allah. Wow. Sabtu ini. Keren ya. Sabtu ini. Jadi stay tune ya istilahnya. Iya benar. Stay tune. Di mana nih di YouTube-nya? Nanti di Andri YouTube-nya atau Bea Cukai Bea Probolinggo. Di YouTube-nya Bea Cukai Probolinggo YouTube. Nanti kita live streaming. Semoga jadi ya. Tapi ngomong-ngomong kan dirimu kan ya yang pegang, maksudnya ya, apa sebenarnya itu? yang Admin mengelola ya. Namanya Mince. Mbak Mince. Mince, admin BC. Oh, admin BC. Betul. Sebenarnya ada nama usulan lain sih. Apaan itu? Tapi ini masih belum official ya. Jadi namanya Bambang. Ini tribut YouTube aku ya. Tribut to YouTube aku. Betul. Tribut to Pak Kombes. Ya betul, Pak Kombes itu orang atasan kami di bidang kehumasan lah istilahnya. Selaku kepala seksi, beliau yang mengenalkan bea cukai istilahnya ke instansi lain. Terus akhirnya kami ingin mengenang beliau dengan menjadikan itu sebagai nama admin. Bambang itu namanya apa ya?
Bambang itu apa? Aku kenal Pak Kombes itu kan dari acara Gadis Panther Mas. Iya betul. Karena beliau itu bagi aku sosok yang selain berkarisma tentu saja. Unik ya. Dia itu ini loh, naka gitu. Iya, loh. orangnya lucu banget. Lucu kan. Selalu ceria bawaannya, semangat terus pokoknya. Benar-benar. Bener-bener di kantor beliau itu membawa semangat setiap subuh. Beliau bangun ngasih WA ke grup setiap subuh. Ayo bangun semangat, ayo bangun semangat. Sekarang pun aku juga masih dibangunin sahur. Terima kasih Pak Kombes. Padahal udah waktunya bukan sahur loh Pak. Dan beliau juga udah pensiun dari kantor beliau juga Probolinggo, dan beliau masih perhatian sama bawahan-bawahannya. Berarti Pak Kombes balik kemana nih sekarang? Beliau sekarang di Sidoarjo. Oh, di rumahnya di Sidoarjo. Semoga beliau bisa menikmati masa pensiun. Amin. Dengan bahagia dan ceria pastinya. Kalau ke Probolinggo main-main aja ke rumah kita. Ke rumah saya, Pak. Ngomong-ngomong balik lagi ya ke masalah rokok-rokok itu. Kalau Andri selaku orang bea cukai bagaimana sih melihatnya? Ini iya sih, kami di bea cukai selalu mengalami dilema ini. Tapi ya kenapa kami masih mengenakan cukai? Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Iya. Karena salah satu tumpuan pekerjaan di Kabupaten Probolinggo khususnya ya, itu masih di tembakau. Nah, ketika dana itu kembali ke daerah, itu menurut saya kepala daerah itu sudah disarankan membimbing para pengusaha untuk berubah dari usaha rokok ke usaha yang lain. Nah, menggunakan dana bagi hasil cukai ini. Nah, semoga harapan kami hal itu segera terrealisasi sehingga usaha rokok ini bisa segera beralih ke usaha yang lebih modern ya, yang lebih apa ya? Yang lainnya Ya? Selain rokok, karena sudah kita sadari bersama kalau misalnya rokok itu tidak kurang baik bagi kesehatan. Tapi kalau Andri kan termasuk anak muda gitu. Ya, betul. Sempat mengalami bulian nggak? Ngerokok apa nggak sih? Aku kebetulan nggak. Aku nggak mau nyumbang cukai. Mohon maaf. Tapi kalau misalnya lagi sumpek, aku juga kadang ngerokok dikit-dikit. Ini diam aja ya. Nah, ini apa namanya? Sempat mengalami bulian nggak dulu waktu SMA? Nggak ngerokok banci, kamu nggak ngerokok kayak gitu. Sebenarnya ada, tapi kenapa ya aku ketika ngerokok itu nggak ada rasa bangga sebenarnya. Tapi nggak tahu, mungkin pendapat orang beda-beda. Ini apa ya, ini hanya sharing aja ya. Kalau menurutku ketika itu nggak bermanfaat, ya ngapain gitu loh. Ya mungkin ada orang yang menganggap itu sebuah manfaat, ya nggak apa-apa, itu terserah, kami bebas. Ini hanya pendapat pribadi saya aja sih. Kalau misalnya rokok itu sebenarnya manfaatnya ada memang untuk ekonomi negara, tapi harapannya segera dikurangi dan pindah ke sektor lain, usaha yang lain seperti itu. Pariwisata mungkin. Betul, ya. Pariwisata ini beliau sebagai duta pariwisata Kakang Probolinggo. Waktu itu tahun 2000 Mas, 2007. Lama aku ketemu Pak Wali kemarin. Wah, ini yang kadaluarsa gitu. Iya, terus sekarang akhirnya kita kerjasama kakang-kakang yang baru. Iya, benar, sama mereka aja. Tapi gimana kalau di anak-anak muda masih tinggi nggak pendapatan cukai dari rokok ini? Kalau di Probolinggo ya? Probolinggo, ya, khususnya di Probolinggo. Sebenarnya kami memungut cukai itu dari perusahaannya. Jadi kita nggak tahu data pengguna ya, usernya ya. Jadi kalau misalnya di Probolinggo kenapa besar? Ini relatif besar ya. Di Jawa Timur itu relatif besar karena memang pabriknya banyak yang di sini, termasuk pabrik-pabrik kecil itu banyak yang di sini. Kalau masalah penggunanya, menurut saya pribadi ya. Iya. Itu masih kebanyakan orang-orang tua. Orang-orang yang muda itu lebih ke vape. Tapi ya kami berharap segera berubah usaha dari rokok itu ke sektor yang lain. Itulah kenapa Bea Cukai bertransformasi fungsinya menjadi asistensi industri dan
perdagangan dan fasilitasi perdagangan. Oh, seperti itu. Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan produsennya nih masih ada nggak sih kalau di Probolinggo yang nakal? Ayo. Oh iya. Sebenarnya yang nakal dalam tanda kutip itu sudah berkurang semenjak penertiban cukai beresiko tinggi istilahnya. Jadi waktu itu Bu Sri Mulyani menteri kita merangkul Panglima TNI, Kapolri, Kepala Kejaksaan dan penegak-penegak hukum lainnya buat istilahnya menertibkan para pengusaha cukai yang nakal ini. Jadi semenjak itu perusahaan yang nakal sudah kami tutup, sebenarnya kalau misalnya beliau mau berubah kami bina. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada sudah tidak ada iktikat baik lah istilahnya, akhirnya ya terpaksa harus kami tutup. Tapi kemarin kami kedatangan pengusaha yang memang mau resmi, mau melegalkan, meresmikan usahanya. Kami support banget, walaupun kecil-kecilan ya. Buat para pengusaha yang mau mengembangkan usahanya, jangan takut, Bea Cukai sekarang sudah berubah, sudah makin baik. Jadi jangan takut, jangan segan-segan untuk datang ke kantor, konsultasi dan sebagainya. Semoga usaha Bapak Ibu segera bisa berkembang dan kami bisa bantu. Karena sejatinya tugas kami sebagai PNS adalah untuk melayani masyarakat. Kita gini-gini ngomong-ngomong gini kok kayak kita lagi talk show di radio ya. Iya. Udah berjam-jam gitu kan. Sosialisasi di radio. Aku ya nggak apa-apa sih kita sosialisasi di platform manapun lah. Iya, benar. Ini kan bisa dimanfaatkan. Jadi buat teman-teman yang belum ngerokok, ya udah nggak usah ngerokok. Tahu waktu itu kan ada Mas Indro Warkop juga kan yang diundang ke Probolinggo untuk berbicara masalah itu. Kalau nggak ada untungnya, nggak ada pentingnya buat kita, ngapain? Ya sudah gitu lah. Kalau misalnya orang-orang mau ngerokok, ya silakan, tapi tolong dikurangi. Bahkan ayah saya sendiri pun yang ngerokok juga saya minta tolong dikurangi ya. Itu nggak baik buat kesehatan. Dan cucu-cucunya juga yang ada di rumah sebagai perokok pasif ya. Benar. Kita kembali lagi ke kehidupan Andri di keluarga. Anak keberapa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Ini semuanya tinggal di Malang kecuali Andri. Iya. Maksudnya Andri sendiri yang di Probolinggo? Aku sendiri yang di Probolinggo. Kan gara-gara corona nggak bisa pulang. Iya, aku udah agak mudik nih dari awal puasa 1 bulan full aku nggak mudik. Jadi biasanya kan buka puasa di rumah gitu kan, tapi nggak apa-apa, demi kesehatan dan juga demi orang-orang rumah lebih baik aku di sini. Meskipun sedih gitu ya perasaannya ya. Hari raya yang harusnya berkumpul bersama keluarga, aku di rumah. Tapi ini beneran pengalaman baru ya bagi kita. Betul. Bener-bener pengalaman, ya agak nyesek tapi ya nggak apa-apa lah, disyukuri aja lah gitu kan. Kalau misalkan kantor kan membawahi Lumajang juga, Kabupaten Kota Probolinggo, itu akhirnya bagaimana tugas-tugas yang misalkan harus jauh berkeliling gitu? Kami akhirnya melayani dengan online. Jadi ada namanya Evo, aplikasi Evo. Itu kami layani pengguna jasa, istilahnya orang-orang yang datang ke kantor itu secara online. Dan kami juga buka WhatsApp juga, via medsos juga. Jadi dokumen-dokumen itu bisa dikirim via email dan ada fasilitas, ada relaksasi istilahnya. Jadi dokumen itu bisa dikirim lebih dari tenggat waktunya sebenarnya. Dan kita juga Bea Cukai punya fasilitas buat buat perorangan, instansi dan sebagainya yang mau melakukan pembuatan etil alkohol untuk bahan hand sanitizer. Nah itu kita beri fasilitas, tidak perlu membayar cukai. Yang kemarin sudah kita berikan fasilitas itu Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, terus mana lagi ya, dari kantor kesehatan pelabuhan di Probolinggo kami beri fasilitas. Terus jadi
nggak perlu bayar cukai untuk tujuan sosial, yaitu penanganan COVID. Dan impor untuk barang-barang kesehatan kami juga berikan fasilitas tidak perlu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi wah, ini ayah pasti bangga meskipun tahun ini Andri dan istri ya. Bukan. calon istri ya, nggak bisa pulang ya. Itu Iya. saya soalnya udah lihat tuh cincin-cincin tuh. Aduh, ada. Akhirnya nggak bisa pulang. Ibu juga pastinya bangga meskipun sekarang hanya via online. Jadi WhatsApp kemarin. Lebaran video callan via WhatsApp aja sih. Jadi satu keluarga besar juga kami video callan via WhatsApp. Buat keluarga besar Haji Abdul Majid, ya mohon maaf lahir batin kalau misalnya saya banyak salah. Maaf gak bisa gabung ke Malang, gak bisa pulang. Karena memang tugas, tanggung jawab, dan kami dilarang memang untuk pulang. dilarang untuk pulang. Sampai tanggal 29 semoga perpanjangan perpanjangan larangan ini nggak panjang-panjang banget lah sehingga bisa segera pulang. Amin. Tapi kalau adik sudah lulus sekolah apa yang sekolah di rumah nih sekarang? Adik masih sekolah di rumah, jadi masih SM. Bukan sekolah di rumah, maaf Dik. Kuliah berarti. Mau kuliah tapi dia baru lulus SMA, mau kuliah udah keterima SNMPTN, alhamdulillah, jalur undangan, alhamdulillah. Mana? Unibrow berarti? Di UM. Oh, UM. Alhamdulillah. Oh, muridnya Prof Joko. Ya, betul. Nanti kamu dilatih sama Prof Joko. Prof Joko itu gimana beliaunya? Iya, sosok yang luar biasa, humble. Pernah datang ke rumah ini loh. Wow. Dan tidurnya ya di lantai-lantai ini, aku sampai sungkan. Profesor diminta tidur di lantai. Iya, enggak, bukan diminta. Dianya yang nggak mau, kan aku yang sungkan kan akhirnya. Memang humble sekali berarti Pak Prof Joko. Aku luar biasa. Luar biasa Pak Prof Joko. Terima Prof kasih. gitu. Buku-bukunya ada di belakang aku ini. Ini kamarnya beliau luar biasa sekali nih, lihat. Buku-bukunya koleksinya banyak banget, udah ratusan. Dan Andri terima kasih terima sudah kasih. datang ke rumah aku, sudah nyambangin aku mau collab sama aku. Alhamdulillah. Aku juga terima kasih Mas Tebi udah mau collab juga. Nanti lihat di channel aku ya, di Andromedia Production nanti. Ini konten pertama sih sama Mas Tebi, luar biasa sekali beliau. Pengalamannya, inspirasinya sebagai penulis luar biasa. Amin. Disyukuri. Semoga cerita-cerita saya bisa menginspirasi. Jangan lupa terus belajar soal, terus jangan lupa mengasah pola pikir. Banyak-banyakin mencoba pengalaman baru. Habiskan jatah gagalmu di masa muda. Iya, sip. Sehingga kamu nanti di kemudian hari kamu nggak menyesal, kamu Amin. sudah berjuang lah minimal, kamu sudah belajar menyelesaikan masalah. Jadi jangan dihindari masalah itu, hadapi aja, itu tantangan. Tapi jangan cari-cari masalah juga, kan? Jadi ketika kita noleh ke belakang, kita nantinya ini ya puas dan bangga. Betul. Bahwasanya kita udah pernah melalui permasalahan tersebut. Jangan lupa bersyukur. Amin. Bahwa kamu masih bisa melewati hari-hari yang berat itu, gitu kan? Oke, the last quote buat adik-adik di luar sana yang pengen menempuh karir seperti Andri. Apa ya? Juga gak bisa bikin quotes lagi. Atau ini deh, the last quote-nya jangan buat adik-adik. Adik-adik kan sudah tadi. The last quote buat pemuda-pemuda di luar sana yang sampai hari ini masih menganggap rokok adalah it's my style gitu loh, gaya hidup aku. Lihatlah orang-orang yang sudah menyesal karena rokok. Dan tulisan di rokok itu jelas. Rokok membunuhmu. Itu tulisan dari pemerintah, bukan tulisan dari orang-orang yang nulis asal. Dan pemerintah resmi menulis itu. Jadi kami berharap para perokok itu bisalah mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih sehat seperti itu. Amin. Ya, itu teman-teman. Terima kasih.
Sama-sama Adri, terima kasih. Dan itu teman-teman wawancara singkat saya dan ini sangat luar biasa, menginspirasi sekali Ya. buat adik-adik di Mohon luar maaf kalau sana. ada salah kata ya, mas-mas, abang-abang, kakak-kakak, bapak ibu sekalian semuanya. Mohon maaf banget. Kan memang waktunya kita halal bihalal ya. Ya betul, mumpung suasana lebaran. Lebaran. Mohon maaf, saya banyak salah pasti itu. Dan buat adik-adik di luar sana yang ingin berkarir seperti Adri, Tetap semangat buat tetap belajar. semangat. Buat yang di luar sana yang masih menganggap merokok adalah gaya hidup, ingatlah bahwasanya kesehatan kita itu adalah harta yang paling berharga. Betul. Terutama di Sepakat. saat corona seperti ini ya. Itu kan wah, ini berharga sekali. Kita nggak pengen hanya gara-gara rokok daya tahan tubuh kita untuk melawan virus atau pandemi yang satu ini tuh berkurang. Betul, betul. Baik, terima kasih banyak Terima kasih dan banyak. kita ketemu lagi Sekali di lagi terima kasih. konten selanjutnya Betul. bersama dengan narasumber-narasumber hebat saya lainnya. Bye-bye. Bye. Istimewa.